Salam bahagia, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Seperti biasa, kami baru saja olahraga pagi, jalan sehat, sepeda sehat di Stadion Maguharjo, Sleman, Yogyakarta. Karena hari Sabtu banyak masyarakat yang berolahraga di Stadion Maguharjo, maka proses pendinginan kami laksanakan di teras rumah. Dan seperti biasa dalam proses pendinginan, kami hendak sharing pengalaman kehidupan kami. Tema sharing kali ini adalah domba di tengah serigala. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira Bapak Ibu tahu tentang domba dan tentang serigala. Manusia hidup di dunia bagaikan domba hidup di tengah serigala. Jika demikian, maka Bapak Ibu dan saya kira juga tahu bahwa domba yang lembut, yang tenang, yang menyenangkan hidup di tengah serigala. Dan serigala juga Bapak Ibu dan saya kira juga tahu bahwa serigala itu seperti anjing yang besar dan memang senang makan daging, dan serigala senang salah satunya makan daging domba karena daging domba lezat dan juga disukai oleh manusia. Dan biasanya serigala hidup berkelompok, berombongan. Jadi bayangkan saudara-saudaraku, domba berhadapan dengan satu serigala saja akan tidak mudah. Dengan segala perjuangannya pun kemungkinan lebih banyak kalahnya, dan kemudian dianiaya dan kemudian dimakan oleh serigala. Dan saat ini domba hidup di tengah serigala. Berarti serigalanya tidak hanya satu, tapi berombongan, berkelompok. Jadi bisa dibayangkan domba hidup di tengah serigala, serigala yang lapar, dan kemudian ada domba, daging yang lezat. Jelas kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Berombongan kelompok serigala yang lapar, di tengahnya ada domba yang sudah tersedia. Demikianlah kehidupan manusia, khususnya kehidupan orang Kristen. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan sudah menunjukkan bahwa ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka tidak memiliki kekuatan. Dosa telah meranggas dan merebut segala hak-hak eksklusif manusia untuk hidup damai, aman, tenang, selamat bersama Tuhan. Hidup manusia menjadi menderita dan lemah sama sekali, dan begitu mudah untuk mendapat serangan dari berbagai kelompok serigala. Domba tidak mungkin memiliki kekuatan untuk melawan serigala, apalagi serigala yang berkelompok. Kekuatannya pasti dari luar, bukan dari domba itu sendiri. Dan karena serigalanya sudah mengelilingi, maka harus ada kekuatan yang lebih besar daripada kelompok serigala tersebut. Serigala adalah roh-roh duniawi, penguasa dunia ini. Jadi di sini adalah roh kegelapan, roh jahat, setan, iblis yang begitu banyak ingin menghancurkan manusia, ingin menelan manusia, saudara-saudara. Manusia ini adalah domba, disukai oleh serigala yang sebenarnya iblis, karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sebenarnya mulia. Jadi makanya ibaratnya adalah domba memiliki daging yang lezat, yang empuk, yang sungguh menjadi dambaan serigala. Oleh karena itu, manusia atau domba yang sudah begitu lemah, manusia yang jatuh dalam dosa yang diibaratkan domba, membutuhkan pertolongan, kekuatan yang melebihi kekuasaan dari roh-roh jahat, roh-roh kegelapan, yang melebihi dari kelompok serigala ini, yaitu Tuhan itu sendiri.
Lalu mengapa Tuhan harus menolong domba atau menolong manusia yang berdosa untuk datang ke dunia? Karena Tuhan harus menunjukkan bukti sebagai cinta yang sejati, tidak hanya sekedar maha kuasanya saja, tetapi dengan kemahakuasaan Tuhan dan dengan kasih sejati, cinta yang sejati, Tuhan berkenan turun ke dunia untuk melawat manusia. Dan akhirnya Tuhan dapat menolong manusia. Tuhan harus mengambil alih, menggantikan segala penderitaan manusia untuk dapat menolong manusia karena dosa-dosanya. Tuhan yang tidak berdosa harus menanggung akibat dosa manusia, mengambil alih konsekuensi akibat dosa manusia, yaitu segala penderitaan, segala aniaya, bahkan kematian. Jadi Tuhan menjadi manusia untuk mengambil alih penderitaan dan juga merasakan penderitaan manusia, wafat. Dan kemudian kemahakuasaan Tuhan, karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan kematian, hanya Tuhan sendiri yang bisa berkuasa atas kematian. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, kita sebagai domba untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena mengandalkan gembala. Kalau domba itu gembala. Ya, domba mengandalkan gembala, dan gembala itu adalah Tuhan sendiri sebagai juru selamat yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, sehebat apapun domba, sehebat apapun manusia, tidak memiliki kekuatan untuk melawan dunia ini. Dan kekuatan itu harus kekuatan Tuhan sendiri, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kudus dan Suci, tetapi juga Tuhan yang Sang Maha Cinta dan Sang Maha Pengampun. Sehingga Tuhan berkenan turun ke dunia, menjadi gembala, menjadi juru selamat manusia, menjadi gembala domba yang berdosa, untuk mengalahkan serigala, untuk mengalahkan roh-roh kegelapan. Jadi saudara-saudaraku, tidak usah khawatir, walaupun kita domba yang lemah, selama dan asal kita sungguh-sungguh melekat, bersandar, rendah hati, mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan sendiri yang mampu menolong manusia yang berdosa. Oleh karena itu, andalkan Tuhan. Dan dengan kita mengandalkan Tuhan, walaupun kita masih hidup di dunia ini, kita akan dapat merasakan indahnya kebahagiaan bersama Tuhan, dapat merasakan damai sukacita dari Tuhan di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi saudara-saudaraku, tidak perlu khawatir dan tetap bersama Tuhan, tetap penuh sukacita dan penuh syukur bahwa kita memiliki Tuhan yang sedemikian maha kasih, berkenan untuk menyelamatkan manusia dan menjadi manusia untuk menjadi gembala dan juru selamat manusia. Maka jangan sia-siakan kesempatan untuk tetap melekat dan percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yehoshua HaMashiach, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah menang atas maut. Salam bahagia. Terima kasih.